Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini, kami akan memaparkan tentang analisis peristiwa empiris dalam berita aturan baru, pemerintah bisa gugat Dewan Pengawas Perum yang merugi dengan penggolongan jenis ketetapan atau keputusan menurut Prajudi Atmosudjojo. Namun sebelum kami memulai pemaparan ini, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Faustina Fidia Indah Ratri Febiani dengan NIM 110001231303883. Perkenalkan, nama saya Jeremia James Santoso dengan NIM 11.012.11.30314. Perkenalkan, nama saya Aldrin Hermalani Jessica dengan NIM 11.012.11.4059. Nama saya Muhammad Hamko Adibowo dengan 3 digit terakhir nomor induk 448. Baik, saya akan membacakan latar belakang, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar dengan hukum. Kemudian BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil atau koperasi. Namun dalam kenyataannya, kinerja perusahaan dinilai belum memadai. BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis global. Pejabat BUMN yang melakukan perbuatan melawan hukum berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk mengatasinya pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN. Dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi dan privatisasi perusahaan melalui pembuatan peraturan-peraturan baru. Baik, yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana jenis ketetapan dalam berita tersebut berdasarkan penggolongan jenis ketetapan atau keputusan menurut Prajudi Atmosudjojo. Yang kedua, bagaimana landasan hukumnya. Lalu tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis ketetapan dalam berita tersebut berdasarkan penggolongan jenis ketetapan atau keputusan menurut Prajudi Atmosudjojo. Yang kedua, untuk mengetahui landasan hukumnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersih tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan undang-undang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Karena sifatnya yang bersifat individual dan berdasarkan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu tindakan hukum pemerintah yang bersegi satu atau sepihak. Kemudian menurut Prajudi Atmosudjojo dan sarjana hukum yang lainnya, keputusan administrasi negara disebut sebagai penetapan. Prajudi Atmosudjojo kemudian membagi penetapan menjadi dua, yaitu penetapan negatif dan penetapan positif. Untuk penetapan negatif berarti tidak ada perubahan keadaan hukum, serta penetapan negatif dapat berupa pernyataan tidak berkuasa atau permintaan ditolak. Sedangkan penetapan positif adalah penetapan yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai penetapan. Penetapan positif memiliki bentuk, yaitu dikabulkannya permintaan. Kemudian penetapan positif sendiri memiliki 5 golongan, yaitu penetapan positif yang menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya. Kemudian ada yang menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja. Kemudian yang membentuk atau membubarkan suatu badan hukum, yang memberikan beban atau kewajiban, dan yang memberikan suatu keuntungan. Berdasarkan pengertian ketetapan, maka peristiwa penandatanganan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022 oleh Presiden Jokowi merupakan suatu ketetapan. Peraturan pemerintah tersebut merupakan ketetapan karena menimbulkan akibat hukum bersegi satu dan ditujukan kepada suatu badan hukum perdata tertentu.
Akibat hukum yang ditimbulkan PP tersebut adalah timbulnya suatu keadaan hukum baru. Berdasarkan jenis-jenis penetapan oleh Pradi Atmo Sudirjo, peristiwa penandatanganan PP tersebut termasuk ke dalam penetapan positif yang dalam golongan menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja, yaitu terhadap komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas BUMN. Jadi bukan BUMN secara umum, namun hanya suatu bagian saja. Perubahannya yaitu dari yang tidak bisa digugat karena kelalaian atau kesalahan menjadi bisa digugat. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis landasan hukum dari ketetapan atau keputusan. Jika kita melihat dari pendapat Pradi Atmo Sudirjo tentang ketetapan atau keputusan, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo di dalam berita di atas termasuk ke dalam ketetapan atau keputusan yang sifatnya positif. Bisa dikatakan demikian karena dalam berita tersebut Presiden Joko Widodo mengeluarkan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. Persetujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk dari penerapan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi persetujuan dari peraturan pemerintah ini juga bertujuan agar dapat membantu dalam kegiatan pelaksanaan undang-undang. Lalu penyetujuan dari peraturan pemerintah ini juga bertujuan agar dapat menutup celah yang terdapat pada peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Sebelum adanya peraturan pemerintah ini, pemerintah hanya memiliki hak untuk menggugat direksi apabila terjadi adanya kerugian dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Padahal Dewan Pengawas dan Komisaris juga ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan kepengurusan serta pelaksanaan dari perusahaan umum sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Maka dari itu, dibuatlah peraturan pemerintah ini agar dapat meningkatkan efisiensi serta performa dari pelaksanaan serta kepengurusan dari perusahaan umum. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Indonesia adalah negara hukum, maka penyelenggara negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum. Hukum di Indonesia sendiri berbentuk hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Pelaksanaan negara untuk kepentingan umum ataupun kepentingan negara harus didasarkan pada peraturan yang tertulis atau undang-undang. BUMN merupakan badan usaha yang berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Maka, transparansi dalam pengelolaan badan usaha merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kinerja badan usaha. Namun, kenyataannya, pejabat BUMN banyak yang melakukan tindak pidana yang dapat merugikan negara dan sudah memenuhi unsur pidana korupsi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMN untuk mengatasi masalah ini dengan membuat peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. Peristiwa penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 oleh Presiden Jokowi merupakan suatu ketetapan karena menimbulkan akibat hukum bersegi satu dan ditujukan kepada Badan Hukum Perdata. Berdasarkan jenis-jenis penetapan oleh Pradi Atmo Sudirjo, peristiwa penandatanganan PP Nomor 23 Tahun 2022 termasuk ke dalam penetapan positif. Penyetujuan dari peraturan pemerintah tersebut merupakan salah satu penerapan dari Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.